Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin perkenalkan diri. Nama saya Pak Joriman Yahya. Saya dari kelas 5B, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung. Baik, jadi di dalam video ini saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana kesan dan pesan selama saya melaksanakan MBKM. Lalu apa saja yang saya lakukan dalam MBKM tersebut, serta manfaat apa yang saya dapat dari pelaksanaan MBKM itu. Lalu keterkaitan apa antara mata kuliah selama perkuliahan dengan pelaksanaan MBKM tersebut, dan saran-saran apa terkait pelaksanaan MBKM yang saya laksanakan. Lalu perbandingan antara perkuliahan di kelas dan pelaksanaan MBKM. Baik, untuk tempat sendiri saya melaksanakan MBKM itu di kantor Kecamatan Majalaya yang beralamat di Jalan Babakan nomor 220, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, untuk lamanya saya melaksanakan magang atau MBKM ini, yaitu saya melaksanakan selama 2 bulan lebih, yaitu dimulai pada 28 Oktober sampai 31 Desember bertepatan dengan akhir tahun 2021. Nah, untuk pertama kali saya masuk magang atau di mana hari pertama saya melaksanakan MBKM, jujur saya ketika ada di tempat magang tersebut bingung karena dari pihak kecamatan itu belum menentukan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya pada hari pertama itu saya melakukan dan berkeliling bersilaturahmi kepada para pegawai yang ada di kecamatan, baik itu KSI dan Kasubag, sekaligus bersilaturahmi dan mengenalkan diri bahwa saya mahasiswa Universitas Al-Ghifari akan melaksanakan magang di kantor kecamatan tersebut. Selain itu juga saya menemui para pegawai tersebut untuk meminta pekerjaan agar saya ada kegiatan di kantor tersebut. Nah, dikarenakan pada pertama ini bertepatan pada tanggal 28 Oktober, di mana pada tanggal tersebut adalah Hari Sumpah Pemuda, sehingga di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung ini, atau bisa di kecamatan di kabupaten yang lain itu adanya pelaksanaan upacara memperingati Sumpah Pemuda. Nah, mungkin untuk hari pertama itu yang saya lakukan. Dan yang kedua, alhamdulillah akhirnya saya ditempatkan di bagian pelayanan publik. Maka dari itu, selama saya melaksanakan magang, saya menemukan ilmu-ilmu baru serta pengetahuan baru, terutama bagaimana birokrasi yang ada di kantor Kecamatan Majalaya, seperti itu. Dan di pelayanan publik juga saya menemukan wawasan-wawasan baru, terutama yaitu ilmu tentang bagaimana cara melayani masyarakat dan bagaimana cara memahami setiap karakter orang-orang. Selain itu juga saya mendapatkan dan merasakan langsung bagaimana melayani masyarakat dengan pelayanan yang baik. Nah, contohnya yang saya lakukan di pelayanan publik itu, saya melayani masyarakat yang memiliki keperluan untuk mengurusi berkas, seperti hanya contoh membuat kartu keluarga, membuat KTP, membuat kartu kuning, membuat surat pindah, dan membuat surat yang lainnya. Jadi dalam pembuatan surat tersebut tentunya oleh si pihak yang membuat itu harus menyiapkan syarat-syarat terlebih dahulu, karena setiap menerbitkan surat itu tidak sembarang menerbitkan gitu. Jadi setiap orang yang akan membuat suatu dokumen itu harus ada dasarnya terlebih dahulu. Misalkan kartu keluarga, jika seorang ingin membuat kartu keluarga, tentunya orang tersebut harus memiliki kartu keluarga yang lama, lalu meminta surat pengantar dari desa untuk pengajuan pembuatan kartu keluarga, dan lalu diserahkan kepada kecamatan, seperti itu mungkin. Lalu untuk pembuatan KTP, kebetulan pada saya melaksanakan magang, pembuatan KTP itu harus online gitu, jadi tidak bisa langsung di kecamatan. Jadi si orang tersebut, pembuat KTP tersebut harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di suatu aplikasi yang dinamakan aplikasinya itu Sekedap Kabupaten Bandung. Dan banyak sekali kendala-kendala yang terjadi dan saya alami gitu di pelayanan tersebut, sehingga memunculkan masalah-masalah baru dalam pelayanan iktp, pembuatan KTP. Lalu misalkan contoh yang ketiga yaitu membuat surat pindah. Tentunya pembuatan surat pindah ini tidak semudah untuk menerbitkannya gitu. Jadi tentunya dalam pembuatan surat
pindah itu harus memenuhi beberapa hal dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak terkait. Lalu yang selanjutnya di sini, bagaimana keterkaitan antara mata kuliah yang dikontrak di kampus dengan kegiatan magang? Tentunya ini sangat berkaitan dengan mata kuliah sesuai dengan prodinya, yaitu administrasi negara, di mana mata kuliah yang ada di prodi ini bisa dipraktekkan langsung sehingga saya merasakan kondisi lapangan itu seperti apa gitu. Lalu yang selanjutnya ada mengenai saran-saran MBKM. Nah, saran-saran dari saya yaitu mengenai selama MBKM, yaitu adanya kepastian waktu lamanya pelaksanaan magang, karena beberapa dosen itu yang saya dengar berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan cukup 16 kali pertemuan, dan ada yang mengatakan 1 semester itu, jadi harus melaksanakan magang selama 1 semester, yaitu sama 1 semester 5 gitu. Terus selanjutnya, saran yang kedua, fakultas lebih memperhatikan jam mata kuliah yang diberikan selama melaksanakan magang, karena setiap instansi itu berbeda-beda dalam kerjanya, yaitu ada yang santai, ada juga yang sibuk, sehingga sulit mengikuti kegiatan kelas mata kuliah yang yang diberikan oleh pihak program studi gitu atau fakultas. Yang selanjutnya ada bagaimana perbandingan antara MBKM dengan kuliah di kelas gitu. Tentunya dari setiap kondisi tersebut memiliki nilai lebihnya gitu. Nah, ketika melaksanakan magang, jadi kita merasakan bagaimana terjun ke lapangan langsung dan menjadi pekerja atau pegawai, dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Selain itu juga kita juga mempraktekkan dari sebagian materi yang telah dijelaskan di perkuliahan. Contohnya dalam masalah pelayanan, bagaimana kita menjadi pelayan yang baik gitu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana ketika kita melaksanakan kuliah di kelas. Tentunya jika perkuliahan di kelas, maka kita sangat merasakan bahwa kita itu mahasiswa, yaitu dilihat dari kondisi dan situasi yang ada di lingkungan perkuliahan. Selain itu juga, kita juga mendapatkan ilmu yang lebih mendalam dan luas dari masing-masing mata kuliah yang dipelajari di kelas tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin cukupan sekian paparan dari saya tentang MBKM yang saya lakukan selama 2 bulan lebih itu di kantor Kecamatan Majalaya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Mohon sekian, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.